wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali bisa jumpa kembali bersama kalian untuk belajar IPA bab yang kedua. Nah, hari ini insya Allah kalian terlihat semuanya pada sehat-sehat, bahagia. Insya Allah nanti belajarnya kalian akan cepat paham, cepat mengerti, dan semoga besok nilai IPA kalian bagus semuanya. Amin. Oke, sebelumnya, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, kalau hari ini Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengerti, untuk memahami pelajaran IPA hari ini, ya kita nggak akan ngerti. Nah, makanya mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari ini kita diberi pemahaman yang baik, diberi ingatan yang baik, dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini kalian bisa ingat terus sampai ASPD. Oke, kita mulai ya. Kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabil Nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni semoga dengan doa hari ini agar kita bisa memahami materi IPA hari ini dan memberikan ingatan yang baik kepada pelajaran IPA yang kita pelajari hari ini. Oke, oh iya, bagi kalian yang udah kangen tuh pakai seragam, boleh loh besok-besok kalau Zoom lagi pakai seragam. Seragam wis kecili enak, wis tambah bengkak padha karo Bu Maya. Oh ya wis nek wis gedhen ya asah dinggo. Nek pengen dinggo ya enggak apa-apa tuh dipakai. Tapi kalau enggak pengen pakai seragam ya enggak apa-apa. Ada yang hari ini pakai seragam? Sebut nanti namanya. sebut bukan apa kekecilan. Oh, kekecilan. Podo ki Bu Maya ki sekarang yang dipakai Bu Maya ini sesak ini. Ini sesak juga ini, ternyata corona bikin tambah subur Bu Maya ya. Oke, baik. Sebelum pelajaran yang tentang hari ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Bu Maya mau cek dulu. Coba siapa sih kelas 6A, B, C, D sing ingatane IPA kemarin Jos Gandos Top Markotop. Oke, siapkan mic-mu. Silahkan nyalakan mic-mu. Jika kamu tahu, jawab ya. Keluar dong. Siapa yang masih ingat cara perkembangbiakan tumbuhan itu dengan cara apa saja? Ada dua cara. Caranya apa? dan vegetatif. Generatif dan vegetatif. Generatif dan vegetatif. Yang berikutnya, apa itu perkembangbiakan generatif? Pembangbiakan yang melalui perkawinan dan manusia. Keren banget. Pada ingat ternyata ya. Dulu Bu Maya itu biar ingatannya bagus, biar saat mau UN tuh saat SD kelas 6, saya sampai beli yang ada di iklan TV. Namanya Cerebrofit. Katanya TV bikin ingatan Bu Maya bagus dan bikin ingatan cerdas. Bu Maya sampai beli 2 emplek. 1 emplek itu isinya 4, berarti ada 8 biji. Bu Maya minum ternyata nggak ngaruh tuh. Bu Maya udah tambah cerdas. Bu Maya ingatannya nggak bagus. Ternyata yang bikin kita itu pinter bukan cerebrofit, bukan cerebrofot, tapi kita mau nggak membaca, mau nggak mendengarkan Zoom, mau nggak menyaksikan YouTube dari Bapak Ibu guru. Bagus. Ternyata tanpa cerebrofit bagus banget ingatannya. Betul ya, jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melalui perkawinan atau menggunakan biji atau adanya perkawinan
antara benang sari dan putih. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi kan perkawinan tuh. Nah, sing melakukan perkawinan ki sapa? Paijem ro paijo apa sapa mau ya? Sing nikah mau sapa? Benang sari sama putih. Bagus, betul. Sari sama putih. Benang sari dengan putih. Lumayan. Nah, itu yang jantan yang mana, yang betina yang mana? Kan nek menikah betina ro betina. Benang sari Sari jantan, putih betina. Sari jantan, putih betina. Ya, betul sekali. Sip. Nah, benang sari yang jantan, yang betina itu putih. Oke, kemarin di YouTube-nya Bu Maya, si benang sari dan putih ini nikahnya di mana? Melakukan perkawinannya di mana? Bakal buah. Ya, Bakal buah. betul sekali di bakal buah. Oke. Nah, hasil dari perkawinan benang sari dan putih itu apa ya? Anak itu apa? Dan biji. Bagus, biji. Selain biji apa? Itu jangan di situ nanti jatuh. Apa? Selain biji apa? Bunga. Oke. Jadi hasil perkawinan benang sari dan putih atau anaknya itu namanya buah dan biji. Biji selalu di dalam buah kan ya? Kecuali jambu monyet. Apalagi ya yang bijinya nggak di dalam buah, tapi pasti tetap nempel sama buahnya ya. Karena keduanya itu adalah hasil perkawinan antara benang sari dan putih. Oke, sekarang berarti ciri perkembangbiakan generatif itu apa saja? Oke, berarti karena mungkin pendung ya, jadi sinyalnya kurang bagus. Ciri perkembangbiakan generatif itu apa saja? Siapa ingat? Halo. Guru sama lagi nggak dengar. Ulangi Bu. Nanya Bu. Apa? Oh, diulangi ke. Siapa masih ingat ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Punya biji. Bagus, punya biji. Apalagi? Perkawinan. Ya, perkawinan. Ada perkawinan. Perkawinan benang sari dan putih. Oke, ada perkawinan antara benang sari dan putih. Itu sering kita sebut dengan penyerbukan. Oke, alhamdulillah ternyata kalian tuh luar biasa. Banyak yang ingat, Bu Maya senang sekali. Oke, insya Allah berarti untuk bab kedua nanti kalian juga akan ingat dengan baik. Oke, langsung saja hari ini kita akan belajar cara perkembangbiakan. Jadi yang kedua, yaitu dengan vegetatif. Jadi tanpa melakukan perkawinan, tanpa dengan biji, tumbuhan itu bisa loh punya anak. Tumbuhan itu bisa loh berkembang biak. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian nanti bisa lihat di PowerPoint yang di-share oleh Pak Rahmat melalui Zoom. Sudah siap? Sudah. Oke. Siapa tahu kira-kira kenapa sih kok Tuhan atau Allah itu membuat tumbuhan itu bisa berkembang biak? Untuk apa tumbuhan kok dibuat Agar tidak punah, agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia, cukup bagus. Ada yang lebih tepat lagi, tapi terima kasih sudah agar tidak punah. Agar tidak punah. Ya, agar tidak punah. Betul sekali. Tumbuhan atau seluruh makhluk hidup itu sama Tuhan diberi kemampuan untuk punya anak, untuk berkembang biak, itu supaya nggak punah. Bayangin kalau sekarang aja kalian udah susah toh melihat hewan-hewan tertentu, tanaman tertentu, ya karena sudah punah. Tidak ada yang mengembang biakkan. Seperti itu. Apalagi kira-kira supaya biar nggak punah. Betul satu, tadi keren. Siapa ya suaranya?
Oke, apa yang kedua? Kenapa Tuhan itu membuat manusia atau hewan bisa berkembang biak? Ada yang tahu? Jenisnya. Bumi biar tidak kosong. Biar apa? Oke, ingat baik-baik ya. Jadi semua makhluk itu diberi kemampuan untuk berkembang biak karena satu, agar tidak punah. Yang kedua, agar semakin bertambah banyak makhluknya. Yang ketiga, untuk mempertahankan jenisnya. Contoh hewan itu ada yang jenis karnivora, pemakan daging, ada yang jenis herbivora, pemakan rumput, dan sebagainya. Nah, jadi jenis-jenis ini supaya bisa bertahan, maka harus dikembang biakkan atau bisa berkembang biak. Oke, sudah siap Pak Rahmat? Yang slide berikutnya Pak Rahmat. Oke, kita sudah masuk ke slide-nya itu, silahkan diamati di PowerPoint-nya Bu Maya. Sudah Bu Maya rubah ya, agak sedikit berbeda biar lebih singkat saja. Oke, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu, yaitu vegetatif itu tanpa perkawinan. Jadi benang sari dan putik tidak melakukan perkawinan, tidak ada penyerbukan, dan tidak dengan biji. Nah, jadi sebenarnya hampir semua tumbuhan itu punya biji. Hampir semua tumbuhan punya biji. Tapi mereka juga mampu berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Jadi mereka juga bisa punya anak tanpa dengan biji, tanpa dengan perkawinan. Nah, caranya bagaimana? Lihat di slide. Cara yang pertama yaitu dengan secara alami. Alami ini tanpa dibantu manusia. Yang melakukan kalau ada yang jadi yang melakukan adalah tanaman itu sendiri. Nah, apa saja yang secara alami itu ternyata tanaman itu untuk berkembang biak atau punya anak, dia bisa dengan cara tuh ada 9 cara yang alami. Kalian bisa baca yang pertama dengan tunas. Kayak pisang itu kan dengan tunas. Kemudian tunas adventif. Tunas adventif itu kayak cocor bebek, cemara, sukun. Kemudian geragi atau setolon. Nah, itu seperti semanggi, rumput teki. Bu, itu kayak apa ya gambarnya? Nanti ada gambarnya. Berikutnya ada umbi lapis. Itu yang umbi tapi berlapis-lapis. Contoh berambang, bawang merah, bawang putih, itu kan dia umbi, tapi berlapis-lapis. Nah, kemudian yang berikutnya umbi batang. Nah, umbi itu adalah sesuatu yang menggembung. Berambang tadi kan mengembang-gembung dia. Nah, umbi batang berarti batangnya yang menggembung. Contohnya kentang. Kemudian ubi dan sebagainya. Yang berikutnya dengan cara akar tinggal atau rizoma. Nah, ini contohnya jahe dan yang mirip-mirip sama jahe. Ada kunyit, ada kencur. Nah, seperti itu. Kemudian ada loh ternyata tumbuhan itu bisa membelah dirinya. Dan dia tetap baik-baik saja, tetap hidup. Belahannya nanti akan menjadi anaknya. Wow, bayangin kalau kita bisa begitu gimana ya? Akan banyak bumaya-bumaya ini di sini ya. Bahwa ternyata itu hanya ternyata yang bisa seperti itu, yang Allah mampukan untuk seperti itu tuh adalah tumbuhan dan hewan. Jadi bisa tuh membelah dirinya. Dan nanti belahannya itu akan menjadi anak-anaknya. Keren ya. Kayak sulapan itu ya. Oke, yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi itu nanti dia tuh kayak patah-patah gitu jadi banyak. Kayak dipotong-potong kayak patah-patah jadi banyak. Dan nanti setiap potongan-potongan itu akan menjadi tanaman baru. Yang nggak punya akar, tumbuh akar. Yang dia nggak punya atas, tumbuh atasnya. Yang dia hanya tengah-tengah, berarti tumbuh bawahnya sama atasnya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah dengan spora. Nah, spora ini pada tanaman paku. Biasanya ada di bawah
di bawah daunnya tanaman paku-pakuan. Ada titik-titik coklat nanti di bawahnya. Nah, itulah spora. Nah, itulah tadi contoh atau jenis-jenis contohnya. cara. Oh, betul sekali. Jamur kalau spora itu. Kamu pernah makan tempe? Pernah makan tempe? Bu. Iya, Bu Maya itu makanan favoritnya Bu Maya. Pokoknya Bu Maya nggak pernah jelek nemam tempe. Nemam ayam mah jelek, tapi nemam tempe nggak pernah jelek. Kayak tempe itu terbuat dari apa sih? Kedelai. Kedelai sing dinai apa yo? Kedelai. Kadang kedelai. Oh, nek sing dinai apa kedelene? Batang kedelai. Kamu nemam tempe itu ada kedelainya enggak? Ada ya? Terus ada putih-putihnya kayak kapas. Ada putih-putih kayak kapas, ingat? Jamur itu. Jamur. Jamur. Itu tuh spora. Nah, cuman itu spora pada tempe. Kalau spora pada tanaman paku-pakuan berbeda bentuknya. Nah, nanti ada gambarnya. Gitu ya, oke. Coba ayo. Biasanya Bu Maya tuh dulu nek belajar, lebih cepat ingat, lebih cepat paham kalau Bu Maya itu menyebutnya. Nah, sekarang sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yuk. Dengan cara apa saja? Tunas. Membelah diri. Lapis. Fragmentasi spora. Oke. Apa yang paling sulit disebut? Kira-kira paling sulit diingat apa? Muridnya Bu Maya dulu yang paling sulit diingat tuh fragmentasi. Ya, yuk disebut 3 kali bareng Bu Maya yuk biar ingat. Fragmentasi, fragmentasi, fragmentasi. Oke, fragmentasi tadi tubuhnya itu seperti terpotong, meskipun dia dipotong-potong atau terbelah atau pecah-pecahan. Nanti setiap pecahannya itu akan jadi anak-anaknya. Keren banget itu fragmentasi itu. Oke, itulah tadi cara perkembangbiakan vegetatif yang alami. Ada 9 cara. Oke, yang berikutnya yang kedua. Apa? Belum pindah Pak, masih sama. Cara yang kedua yaitu vegetatif buatan. Nah, ini karena namanya saja buatan, ya berarti buatan kita manusia. Jadi membutuhkan bantuan manusia. Nah, mungkin kamu ada yang sudah pernah dengar tuh dari contoh-contoh cara perkembangbiakan tumbuhan yang secara vegetatif buatan. Nah, ini berarti buatan manusia. Contohnya cara apa sih yang untuk membuat tanaman itu bisa berkembang biak dengan bantuan kita? Nah, yang pertama yaitu mencangkok. Siapa pernah lihat cangkokan atau orang mencangkok? Ada yang pernah lihat? Enggak. Oh, belum pernah? Pernah, Bu. Pernah, oke. Itu ngapain tuh tanamannya? Kayak dibungkus-bungkus gitu ya? Di bagian batangnya. Iya. Nah, nanti akan kita pelajari mencangkok ini seperti apa? Bagaimana? Lepas kulitnya terus dibungkus pakai tanah. Pinter banget. Apa kuwi mau? Mesti wis tau nyangkok kuwi karo bapake. Mas Alhanif. Oke, sip Mas Alhanif. Oke, jadi yang perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu berarti dibantu manusia. Jadi dengan cara dicangkok. Jadi nek kamu pengen punya mangga mbek anak, sing nggak usah pakai biji, cangkokan. Nanti hasil cangkoknya tuh tok potong, tok graji,
terus tok tanam. Wah, nanti anaknya tuh tahu-tahu udah gede. Nggak usah lewat bayi dulu, nggak usah lewat kecil-kecil dulu, tahu-tahu udah agak gede. Udah kayak setinggi Bumaya nanti ya di cangkok itu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara merunduk. Jadi nanti salah satu batangnya tuh dirundukkan. Nah, yang habis dirundukkan nanti, yang bagian dirundukkan tuh nanti di tepi batu, nanti akan tumbuh tuh jadi anaknya. Nanti dipotong tanamannya dan nggak gandeng sama mboknya, tuh dia bisa hidup dan jadi anaknya. Tuh, yang ketiga dengan cara setek batang. Nah, setek batang tuh nanti, tapi hanya tanaman tertentu ya. Contohnya tebu. Tebu itu kamu potong batangnya tek jadi 5 potongan misalnya atau jadi 8 potongan misalnya, terus kamu tancap tuh, tancap. Nah, tapi bagian bawah ditaruh bawah loh ya. Kan tebu tuh panjang. Tadi kan kamu potong potongan. Nah, yang bagian bawah tancap jadi 8 anak berarti. Tuh kayak gitu. Yang berikutnya dengan setek daun. Nah, setek daun itu daunnya yang dipotong-potong, terus nanti daunnya ditancap. Nah, contohnya lidah mertua. Nah, bukan lidahnya ibu mertua ibumu ya. Gue diseneni ya. Oke, itu. Oke. Yuk disebut bareng-bareng. Men kalian ingat semuanya. Men ora gampang lali. Sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dengan cara buatan. Mencangkok. Setek daun. Oke, semoga kamu bisa ingat terus. Yang berikutnya slide yang kedua, Pak Rahman. Gerak ya. Oke, yang berikutnya, nah tuh tanaman salah satu contoh-contoh tanamannya. Kita mulai dari yang fragmentasi. Tuh, kamu bisa melihat tanaman itu tanaman loh, namanya cantik banget. Yang bisa fragmentasi itu contohnya satu itu. Nama tanamannya Oscillatoria. Apa namanya? Oscillatoria. Jenenge angel yo. Makanya kamu lihat YouTube dulu. Nanti kamu udah namanya. Nah, Bu Maya dulu awal-awal juga menyebutnya, tapi karena sering disebut, lama-lama hafal sendiri. Ya, namanya Oscillatoria. Itu yang dia dengan fragmentasi. Tuh bentuknya panjang tuh tanamannya. Tuh tanamannya panjang kayak mirip apa ya? Tapi transparan. Hewan-hewan apa ya? Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan bersel satu. Itu Oscillatoria tuh nggak akan kamu bisa lihat dengan kamu lihat dengan mata langsung loh. Itu harus dengan mikroskop. Nah, dia itu bisa patah-patah. Kemudian setiap patah itu akan menjadi anak-anaknya. Tuh, keren banget Oscillatoria itu. Nah, cara perkembangbiakan itu namanya, apa namanya? Fragmentasi. Siapa yang bisa Oscillatoria. Oscillatoria. Jadi yang bisa fragmentasi itu Oscillatoria. Oke, sip, jos. Yang berikutnya yang kedua yang merah ya, judulnya merah. Membelah diri. Wow, keren. Kamu pengen nggak bisa membelah diri? Nah, kamu nih bisa membelah diri itu pengen kemana? Satunya kemana, satu kemana? Nah, nanti bikin kaget orang. Mau ketemu bos saya kita ngomong. Wah, tapi ternyata kita nggak bisa begitu ya. Hanya orang-orang wow yang bisa begitu. Nah, tuh ternyata tumbuhan ada yang dia bisa membelah dirinya dan setiap belahannya akan menjadi anak-anaknya.
Tuh, yaitu yang pertama ganggang hijau. Yang dua ada di atas itu ganggang hijau. Kok ganti Pak? Belum ganti Pak. Gonggong biru. Nah, itu ya. Dua atas itu ganggang hijau. Sedangkan yang bawah itu ganggang biru. Jadi tumbuhan yang bisa membelah diri cuma dua itu. Ganggang hijau, ganggang biru. Dan itu kamu hanya bisa lihat dengan mikroskop. Oskilatoria tadi juga hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Itu nek di air cuma kayak debu, nek tok lihat dengan matamu. Maka harus dengan mikroskop. Wah, Anda itu besar ya, bisa kita lihat. Pasti kita akan tertakjub-takjub mereka bisa membelah dirinya masing-masing dan jadi anak-anaknya. Ternyata enggak loh, kita harus pakai mikroskop. Oke, yang ketiga yaitu dengan tunas. Nah, tanaman yang dia itu bisa berkembang biak dengan tunas, contohnya ada apa itu, Halio? Yang coklat apa? Salah. Yang kuning-kuning. Nanas. Nanas. Salah. Pisang. Nanas. Salah. Pisang. Nanas. Oke, itu berkembang biak dengan tunas. Nggak cuma itu loh, ada lagi loh yang lain. Contohnya yang dengan tunas itu Empreng. empreng. Oh, betul. Itu tunasnya jenenge rebus. Di sayur ibumu enak loh, Bu Maya juga suka. Jadi empreng utawa bambu itu berkembang biak dengan tunas. Sip, sing muni empreng mau ya, Jawa banget. Nah. Oke, yang berikutnya itu dengan geragi atau stolon. Kamu pernah lihat tanaman stroberi? Pernah. Nah, cirinya geragi atau stolon, atau kalau kamu ingat tanaman stroberi, atau itu loh gambar paling bawah tuh rumput teki namanya, yang dekatnya lebah. Yang dekatnya lebah peterbangan itu namanya rumput teki. Nah, ciri tanaman geragi atau stolon tuh kayak gitu. Jadi nanti mboknya tumbuh cabangnya ke samping, terus anaknya tumbuh. Setelah anaknya tumbuh, nanti tumbuh cabang ke samping lagi, anaknya tumbuh lagi. Nanti tumbuh lagi cabang ke samping, anaknya tumbuh lagi, sampai banyak tuh anaknya ke samping-samping. Entah samping kanan, entah samping kiri. Itu namanya geragi atau stolon. Jadi, stroberi itu bisa kayak gitu. Eceng gondok juga bisa kayak gitu. Eceng gondok itu yang sering ada di sawah, di sungai, di kolam. Terus semanggi itu yang biasa di sawah. Nah, jadi yang bisa dengan geragi contohnya stroberi, semanggi, rumput teki, eceng gondok. Apa ayo? 1, 2, 3. Stroberi, semanggi, rumput teki, eceng gondok. Ya, eceng gondok ya. Ada lagi sebenarnya namanya pegagan. Pegagan itu tanamannya mirip banget sama yang semanggi. Semanggi itu yang ada di bawahnya stroberi, yang ada di atasnya rumput teki itu. Nih, eceng gondok kan yang tuh yang besar itu. Bu Maya dulu suka main tuh loh, kan itu batangnya menggembung ya itu. Suka Bu Maya gini. Wah, nanti suaranya dok 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 gitu. Itu ya. Oke. Itu tadi yang geragi. Jadi sudah dapat contoh-contohnya ya. Ada fragmentasi dengan oskilatoria, membelah diri ada ganggang hijau, ganggang biru, tunas ada sala, ada pisang, ada nanas, ada bambu, geragi atau stolon yaitu stroberi, semanggi, rumput teki, eceng gondok. Oke, lanjut Pak Rahmat yang berikutnya. Nah, itu yang berikutnya yaitu dengan spora.
Spora yang di tengah merah-merah itu apa ya? Jamur. Bagus, jamur. Ning duduk jamur tempe. Nah, Jamur. itu jamur kayak yang di kartun-kartun itu loh, yang cantik banget itu loh, yang Jamur ya. Nah, jamur, bawahnya jamur tuh apa? Ayo. Tumbuhan paku. Tumbuhan baku. Oh, yang paku tuh yang atasnya, dua atasnya tuh paku. Yang bawahnya jamur itu adalah lumut. Yang sok menempel di batang pohon besar, di pinggir sungai, di batu-batu. Terus kemudian di dinding-dinding yang lembab. Nah, ternyata lumut, jamur, paku-pakuan itu berkembang biak dengan spora. Kamu pengen tahu sporanya paku-pakuan? Pak, balikkan lagi. Kamu pengen tahu sporanya paku-pakuan? Tuh lihat tuh, yang atas sendiri. Paku-pakuannya itu Bu Maya nyari fotonya yang daunnya dibalik. Nah, paku-pakuan itu kalau daunnya dibalik, bawahnya ada bintil-bintil coklat tuh. Itulah namanya spora. Sporanya nanti ada di paku-pakuan. Kayak gitu. Pernah lihat tanaman itu? Pernah. Di rumahku pun ada. Oh, itu banyak tuh di sungai-sungai. Pokoknya yang lembab-lembab tuh banyak itu. Di pegunungan tuh banyak itu. Terus termasuk juga kamu pernah lihat tanaman yang menempel di pohon besar, yang dia itu lolor-lolor, bentuknya kayak apa? Tanduk rusa. Nah, itu juga paku-pakuan. Itu namanya paku tanduk rusa. Nah, itu berarti juga dengan spora. Jadi paku-pakuan itu jenisnya macam-macam. Ada suplir itu yang sebelah kiri, yang paku-pakuannya di pinggir daun. Nah, kalau paku-pakuan yang biasa tuh yang atasnya yang Bu Maya balik itu daunnya, yang bawahnya ada paku-pakuannya. Nah, paku tanduk rusa itu yang di pohon-pohon besar biasanya, yang bentuknya kayak tanduk rusa, manjang-manjang. Nah, itu semuanya berkembang biak dengan spora. Diulangi. Siapa saja yang berkembang biak dengan spora? Jamur, Tumbuhan paku. Ya, bagus sekali. Jamur, lumut, paku-pakuan, suplir, dan paku tanduk rusa. Ada juga loh namanya paku ekor kuda. Waduh, apa meneh kuwi ya? Itu paku-pakuan tapi bentuknya kayak ekor kuda. Kowe ngerti kuda urung mbek ekor ora, ekore kaya kucirane sapa? Ndak. Jadi ada paku-pakuan itu yang mirip kayak rambut kuda itu bentuknya, tapi di situ nggak ada. Kamu nanti kan sekarang ada Mbah Google ya, Mbah Google itu tahu apapun. Nah, kamu cari di sana paku ekor kuda, jebret metu kabeh gambare nanti. Oh, siapa tahu nanti ada kuda juga sama ekornya. Ya. Oke, lanjut. Yang tengah, tunas adventif. Kalau pisang, bambu, salak, nanas tadi tunas tok. Nah, kalau ini tunas adventif. Tunas adventif ki apa toh, Bu? Tunas ketiak daun. Kamu punya ketiak toh? Bu Maya juga punya ketiak. Jadi tanaman atau pohon itu kan kalau ini pohon besar ada cabangnya. Nah, antara besar dan cabang ini tengah-tengahnya namanya ketiak. Nah, jadi itu tuh tumbuhnya di ketiak pepohonan, di ketiak daun. Kalau kamu pernah lihat cocor bebek, daunnya itu ada ketiaknya. Nah, tiap ketiaknya akan tumbuh tunasnya. Tuh lihat cocor bebek itu yang bawah sendiri. Tuh lihat tuh anaknya sebanyak itu tuh. Tuh anak semua loh itu yang di pinggir-pinggir daun itu. Jadi itu tumbuhnya di ketiak-ketiak daunnya. Jadi daunnya ada ketiaknya banyak dan itu tumbuh di situ. Berikutnya yang atasnya eceng cocor bebek itu ada pinus. Pinus itu juga dengan tunas adventif. Ada cemara, ada sukun. Nah, ternyata sukun itu yang enak digoreng dulu. Itu ternyata dia berkembang biak dengan tunas adventif. Oke, yang berikutnya yaitu dengan umbi batang. Agak cepat ya, ternyata udah jam segitu. Bu Maya nggak cukup.
Bagi yang kurang jelas nanti bisa lihat YouTube Maya. Yang berikutnya umbi batang. Namanya umbi itu adalah sesuatu yang menggembung. Bagian tanaman yang menggembung, bukan buah loh ya. Buah yang menggembung itu umbi namanya buah ya. Biasanya menggembung itu bisa akarnya, bisa batangnya. Nah, kalau ini itu yang menggembung, kalau umbi batang ya batangnya yang menggembung. Nah, itu contohnya ada talas, ada kentang, ada ubi kitelo. Nah, itu telo, ubi, talas. Kalau buahnya atau umbinya itu kamu taruh di kamar mandi atau rajin kamu sirami, maka akan tumbuh tunasnya tuh buahnya. Setiap tunas-tunas ini nanti adalah anaknya. Kamu potong tuh di bagian dekat tunasnya, terus kamu tanam, jadi anak yang banyak tuh nanti. Dalam satu umbi saja bisa jadi anak yang banyak. Tuh, itu yang umbi batang. Lanjut Pak Rahmat. Oke, yang berikutnya yaitu dengan rizoma atau akar rimpang atau kadang disebut juga dengan akar tinggal. Apa jenenge? Halo, apa namanya? Rizoma. Atau akar rimpang. Akar rimpang atau akar tinggal. Nah, tuh lihat contohnya tanaman yang punya seperti itu. Gambarnya mirip-mirip ya. Itu berarti dinamakan rizoma yang mirip jahe, kunyit, lengkuas kilaos. Pak pindah sendiri, Pak Rahmat. Nah, jadi itu contohnya ya ada jahe, kunyit itu kunir, laos atau lengkuas, kentur, kemudian ada gingseng itu paling atas sendiri tuh. Nah, itu nama perkembang biakan yang menggunakan itu. Jadi itu nek kamu tanam tuh tumbuh tuh jadi anak-anak semua tuh. Nah, biasanya ibumu kalau masak di dapur pasti punya banyak yang seperti itu. Nah, itu bisa coba kamu tanam, nanti akan hidup itu. Akan menjadi anak-anaknya tanaman itu. Nah, itu yang namanya rizoma. Jahe, lengkuas, kunyit, kencur, gingseng. Kemudian yang berikutnya umbi lapis. Umbi lapis ini tadi, umbi dia berlapis-lapis. Contohnya ada bawang putih, bawang merah, bunga tulip, dan bunga bakung. Bunga bakung. Tulip. Itu tulip sama bakung. Kalau kamu jabut, di akarnya itu ada mirip banget sama brambang, bawang, sama bawang bombay. Persis kayak bawang bombay itu yang bunga tulip sama bunga bakung itu. Lanjut Pak Rahmat. Nah, yang berikutnya vegetatif buatan. Kalau kamu belum pernah lihat, tuh caranya seperti itu. Yang pertama yaitu dengan dicangkok. Nah, dicangkok itu seperti itu. Jadi dipotong batangnya itu dihilangin kulit batang tanaman itu, dihilangin kulit batangnya dulu. Berarti tinggal kayu dalamnya. Nah, kayu dalamnya ini nanti dikasih tanah, dikasih sabut kelapa ini sepet. Nah, dikasih sepet toh, terus dibungkus plastik, plastiknya tuh ditali, terus dibolong-bolongi plastiknya. Nanti biar kalau disiram tuh airnya bisa masuk. Nah, tunggu 2-3 bulan. Maka nanti di situ akan tumbuh akarnya. Kalau udah tumbuh akar banyak tuh, kamu geraji. Kemudian kamu tanam. Nah, berarti tuh nanti tanamannya udah gede ya, udah remaja. Nggak anak-anak, karena nek nyangkok tuh kan dari batang yang sudah agak besar. Seperti itu. Tuh mencangkok. Kemudian yang berikutnya stek daun. Tuh yang sampingnya. Itu adalah tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua, kamu pernah lihat ya? Itu kamu potong. Nah, bagian bawahnya tuh kamu tancap. Nah, nanti semuanya akan jadi anaknya, semuanya akan menjadi tanaman lidah mertua yang baru. Jadi anaknya lidah mertua. Yang berikutnya dengan cara merunduk. Tuh lihat di gambar. Jadi pertama ada pohon emboknya.
mboknya ini punya cabang. Cabangnya itu kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah saat dia masih muda loh ya. Ini udah datuk, ini udah tua ditarik ya ora iso. Jadi saat masih muda, kamu tarik ke bawah, kamu kubur di dalam tanah, potokan tepi watu, potokan tepi boto. Nah, nanti suwe-suwe itu akan tumbuh akar. Saat sudah tumbuh akar yang banyak, kamu potong tuh si cabang tadi. Jadi nanti udah pisah sama induknya, udah pisah romboke. Nah, dia akan menjadi anaknya mboknya itu. Pak, pindah lagi. Oke, yang terakhir yaitu stek batang. Nah, oh ya, yang stek batang. Stek batang itu caranya ya batangnya dipotong-potong jadi 5 bagian, 3 bagian, terus nanti tancap. Oh, jadi anak, gak jadi banyak anaknya ya. Oke, lanjut Pak Rahmat. Itu ya, jadi cara-cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang contoh-contoh tanamannya. Yang bisa dicangkok itu adalah semua tanaman di bumi ini yang dia batangnya besar. Batangnya kuat, batangnya berkayu. Bu, emang ada Bu yang nggak berkayu? Contoh, pisangnya berkayu. Enggak, berarti pisang bisa enggak. Pepaya itu batangnya ada kayunya enggak dalamnya? Enggak ada, berarti pepaya enggak bisa dicangkok. Contoh lagi, tanaman yang enggak bisa dicangkok, contohnya biasanya batangnya empuk, tidak ada kayunya. Contoh batang yang keras, punya kayu tapi enggak bisa dicangkok, itu adalah kelapa. Benar nyangkok kelapa nggak bisa dicangkok ya, kurma nggak bisa dicangkok, palem nggak bisa dicangkok. Yang bisa dicangkok apa Bu? Hampir semua pohon-pohon yang kayunya besar-besar kecuali kelapa. Temannya kelapa. Temannya kelapa berarti witnya mirip kelapa, kayak palem, kurma dan sebagainya. Nah, berarti yang bisa dicangkok coba itu ada contohnya apel, melati, mawar pagar. Oh, batin kok melati kok mawar pagar. Oke, ternyata pindah tadi slide-nya ya. Oke, yang bisa dicangkok adalah mangga, kelengkeng, durian. Caranya tadi sudah dikasih tahu Bu Maya. Oke, yang berikutnya yang bisa di stek daun. Nah, yang bisa di stek daun adalah tadi lidah mertua. Klik. Bawahnya Pak, bawahnya. Nah, yang bisa di stek daun, cocor bebek, lidah mertua, begonia. Itu bisa disetek daun. Yang berikutnya Pak, bawahnya sekarang. Yang bisa dirundukkan. Jadi nggak semua pohon bisa loh untuk rundukkan ya. Kadang nggak semua tuban tuh bisa dirundukkan loh ya. Nanti sok malah patah tuh batangnya. Nah, jadi yang bisa dirundukkan itu tanaman apa? Ada apel, melati, mawar pagar. Apel, melati, mawar pagar. Dan yang terakhir yang bisa disetek batang, berarti batangnya bisa dipotong-potong, tancap-tancap. Nah, itu adalah tebu, singkong, mawar. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Kapan selesainya? Ada yang masih bingung? Tugas lain nggak, Bu? Ada tugas lain nggak, Bu? Oke, sekarang waktunya kuis. Siapkan buku tulis dan alat tulismu. Ditutup Pak, PowerPoint-nya dimatikan. Coba siapa sih yang ingatannya keren? Siapkan buku tulismu, siapkan alat tulismu. Nomor 1. Ini tuh untuk ngecek siapa yang ingatannya jos tenan hari ini. Oke.
Bentar, Bu. Bentar. Ya. Oke. Nomor 1. Nomor 1. Sebutkan. Langsung tulis jawabannya loh ya. Langsung tulis jawabannya. Rasa ditulis pertanyaannya ya. Nomor 1. Sebutkan cara-cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang secara alami. Yang secara alami. Tadi ada 9, we kelingan piro. Tulis saelingmu. Tadi ada 9. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Tadi ada 9 cara. Kamu tulis seingatmu, kamu ingat berapa? Hitungan ke-1, angkat bukumu, tunjukkan ke layar ben temenmu ngerti jawabanmu. Biar Bapak Ibu guru tahu jawabanmu. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Tunjukkan. Ayo tunjukkan jawabanmu ke Zoom, ke layar Zoom. Tunjukkan. Biar Bapak Ibu guru bisa membaca jawabanmu, biar teman-temanmu bisa membaca jawabanmu. Oke, sip, bagus. Kamu nggak apa-apa loh, cuma bisa 1. Wong kamu tuh hari ini nilainya 0, Bu Maya seneng kok, karena sudah hadir Zoom. Nah, hadir Zoom tuh sudah keren. Insya Allah di kepalanya tuh udah banyak ilmunya. Apa meneh kuisnya banyak benernya. Wow, berarti jos tenang. Oke, sekarang silakan dicek jawabanmu. Bu Maya akan menyebutkan jawabannya. Kamu benar berapa dari 9 nanti? Kamu beri tanda. Kamu benar berapa ya? Bu, lah nek aku ki nulisnya kleru nek diwaca mirip-mirip bener enggak? Ya bener, Bu Maya baru baik hati hari ini ya. Jadi nek diwaca kok mirip, suarane kuntine dianggap bener. 1, tunas, cek, tunas. Yang kedua, tunas adventif. Yang ketiga, kok kamu sebut rizoma boleh, kamu sebut akar tinggal boleh, kamu sebut akar rimpang boleh. Nah, berarti udah bener 3 tuh, nih udah nyebut 3. Yang berikutnya gragih, kamu sebut gragih boleh, kamu sebut stolon boleh. Yang berikutnya umbi lapis, kemudian umbi batang, kemudian spora, kemudian membelah diri, dan yang terakhir fragmentasi. Oke, berarti nih kamu benar 9 ini semua benar, berarti poinmu sudah 9. Kalau kamu benar 7 berarti poinmu 7. Kalau kamu benar 6 berarti poinmu 6. Oke. Lebih dari 1. Ada yang benar lebih dari 1? Oke, jika ada yang benar, pokoknya siapapun yang benar 1 kalau lebih dari 1, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nomor 2. Saiki nomor loro. Sebutkan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang secara buatan. Berarti yang butuh bantuan manusia. Tadi ada 4. Nah, kamu ingat berapa ya? Ingat 1, guys, keren, berarti punya ingatan. Tadi ada 4. Hitungan ke-1, angkat bukumu. Ada 4 tadi ya, kamu ingat berapa? 5. Habis, bukunya habis. 4. 3, 2,
1. Angkat. Yo, biar Bu Guru, Pak Guru, teman-temanmu melihat jawabanmu seperti apa. Salah oleh, salah kira popo, Bu Maya dulu juga sering salah. Oke, sip, bagus. Nah, mari kita cocokkan. Ya, kita cocoke. Kalau kamu menyebutkan yang disebut Bu Maya, langsung beri tanda benar ya. Nih, benar kabeh berarti nomor 2 kamu dapat 4 poin. Yang pertama yaitu mencangkok. Dicangkok boleh, mencangkok boleh, cangkok boleh. Yang kedua, merunduk. Boleh merunduk, boleh dirunduk, boleh runduk. Yang ketiga, stek batang. Stek batang. Yang keempat, stek daun. Stek daun. Oke. Adakah yang betul? Betul satu ya, betul jenenge. Siapa betul angkat tanganmu? Wow, keren. Banyak banget yang betul. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Yeay. Terus, pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Oke. Sebutkan nama tanaman yang dia bisa berkembang biak dengan fragmentasi. Bu tulisannya kleru piye rapopo. Penting kok suaranya diwaca mirip yang disebut Bu Maya. Tanaman apa sih yang dengan fragmentasi? Mau enek si jindil, dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Dia nek patah-patah tuh, tiap patahannya jadi anaknya. Oke, 5, 4, Sudah. 3, 2, 1. Angkat. Tunjukkan. Ayo jawabanmu apa? Ayo. Oke. Oscillatoria. Oke, apa jawabannya? Oscillatoria. Oscillatoria. Keren. Oscillatoria. Pakai buku ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Cukup 3 nomor itu saja. Insya Allah kalau kalian sudah bisa menjawabnya, kalian udah keren banget. Nah, terima kasih sekali hari ini. Bu Maya senang banget bisa belajar dengan kalian. Dan kalian luar biasa hari ini. Banyak sekali yang benar dan ternyata kalian menangkap dengan baik yang Bu Maya sampaikan hari ini. Bagi yang masih kesulitan, bagi yang masih bingung, rajin-rajin lihat videonya Bu Maya biar kamu semakin paham. Dari bab perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan pada tumbuhan itu yang agak sulit memang yang materi hari ini. Karena banyak jenisnya itu, banyak contoh-contohnya. Nah, dan itu sering banget keluar ASPD. Itu bisa 3-2 soal nanti di ASPD. Maka kamu harus rajin untuk mempelajari itu. Oke, jangan lupa nanti kirim ke nomor HP Bu Maya. Kamu poinnya berapa? Berarti nek bener kabeh. Nah, soal pertama kan tadi 9. Soal kedua 4. Soal ketiga 1. Berarti kamu nek bener semua poinnya 14. Oke, nanti kirim Bu Maya ya, Bu Maya tunggu. Oke, karena ini sudah jam 9 lebih 1 menit. Mari kita akhiri dulu. Oh, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warzuqna
arinal batila Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Pokoknya Bu Maya selalu mendoakan semoga kalian rajin belajar IPA sehingga besok nilai ASPD kalian akan membuat kalian bangga. Amin. Bu Maya. Amin. Terima kasih kami dari Bu Maya, Bu Meta, Pak Jono, Pak Rahmat yang hari ini kalian sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk ikut Zoom IPA hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Selamat belajar yang berikutnya. Maya tunggu WA-nya ya. Poinnya dikirim ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Maya. Kembali kasih.